Oke Bapak Ibu semua, kita punya tema belajar malam ini adalah gambar diri yang merusak. Ya, gambar diri yang merusak. Seperti apa sih gambar diri yang merusak? Coba next. Yang dimaksud itu apa? Gambar diri yang merusak itu adalah gambar diri yang rusak saudara. Ya, gambar diri yang keliru, gambar diri yang salah. Itu yang akan bisa merusak keluarga kita, ya, merusak hidup kita dan merusak keluarga kita. Kenapa? Karena gambar diri ya yang rusak itu rupanya nanti akan menyebabkan atau penyebab konflik dalam pernikahan. Dan ada satu survei yang sekian tahun yang lalu saya pernah ikuti dengar bahwa dari gambar diri yang rusak itu akan menyebabkan 90% konflik emosional setiap kita. Nah, coba ngomong sama sebelah kanan kirinya, 90% loh. Ya, biar ingat ya. Berapa? 90% konflik emosional kita. Ya, konflik emosional itu apa? Ya jengkel, marah, kecewa, termasuk gelisah, ya, takut dan sebagainya. Itu rupanya 90% datangnya karena masalah gambar diri kita. Waduh, gambar diri apaan sih? Nah, coba kita lihat. Next ya. Gambar diri apa sih? Next. Nah, gambar diri adalah, next lanjut aja. Apa yang saya percayai tentang diri saya ya. Apa yang saya percayai tentang diri saya sendiri nih loh. Ya, atau kacamata saya terhadap diri saya lah. Di firman Tuhan di Amsal 23 ayat 7b itu berkata, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri. Jadi ada perhitungan yang ada di dalam kita. Nah, kalau yang namanya orang berhitung, berarti bukan sepintas. Amin, Bapak Ibu. Ya, jadi ini bukan pikiran sepintas, tapi pikiran yang sudah dihitung-hitung. Ya, dalam bahasa Inggrisnya bilang, as a man think in his heart. Jadi seperti orang yang sudah dipikir-pikir dalam batinnya, dalam hatinya. Jadi ini pikiran yang sudah dalam. Bukan cuma sepintas. Nah, seperti yang dia hitung-hitung di dalam dirinya, atau yang dia percaya itu dalam dirinya, firman Tuhan bilang apa? Demikianlah ia. Jadi kalau dia punya cara pandang, keyakinan tentang dirinya yang salah, makanya dia nanti juga akan perlakukan yang salah. Ya. Kalau dia punya keyakinan yang keliru, maka dia akan keluarnya juga akan keliru juga. Seperti yang dia yakini, demikianlah dia nanti. Amin Bapak Ibu ya. Jadi ini bukan pikiran sepintas. Kalau pikiran sepintas Bapak Ibu pasti bisa saja ya. Hari ini saya berakting jadi top model gitu juga bisa. Tapi itu cuma acting doang kan. Habis itu saya akan kembali ke siapa saya sesungguhnya ya. Next. Nah, apa yang saya percayai tentang diri saya itu rupanya berdampak langsung ya, mempengaruhi apa? Rasa percaya diri saya atau harga diri. Ya. Mempengaruhi harga diri saya. Apa yang saya percaya itu mempengaruhi perasaan harga diri saya. Kalau Bapak Ibu semua lagi merasa harga dirinya oke, perasaannya gimana? Enjoy ya. Enjoy, asik ya, pede. Betul ya Bapak Ibu ya? Coba ya, kalau di sini mungkin lagi harga dirinya lagi naik ya. Mungkin habis dipuji-puji, disanjung. Aduh cantik banget ya malam ini. Aduh ganteng banget. Pasti ada kayak oksigen masuk di dalam sini. Haleluya ya. Kalau bahasa Kristennya itu damai sejahtera. Sukacita ya. Oke, next. Nah, ini dari mana datangnya? Kok kita punya keyakinan tentang diri kita? Ini datang dari mana ya? Rupanya di 1 Korintus 4
ayat 3 sampai 4 dijelasin. Bagiku, Paulus bilang ini, bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi, ya, dinilai atau dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku, ialah Tuhan. Nah, di situ ada, saya kasih warna merah-merah, ada 4 sumber. Oleh kamu, pengadilan manusia, diriku sendiri, yang terakhir apa? Tuhan. Ya, jadi next. Jadi dari mana datangnya pendapat diri saya? Buka aja semua, ya. Firman Tuhan bilang tadi, entahkah aku dihakimi oleh kamu. Nah, kamu ini siapa? Kamu ini adalah orang-orang penting. Di dalam hidup kita ada orang penting. Ya, dan orang penting itu terutama pada waktu kita masih kecil, dari bayi tidak bisa apa-apa, sampai mungkin usia 12-13 tahun, kita ini kayak spon. Apapun yang diomongin orang penting itulah yang kita terima. Yaitu papa mama kita atau siapa yang rawat kita. Nah, sumbernya dari situ pertama kali. Ya, ketika dia ngomong sesuatu, kita terima. Orang tua kita. Kalau yang diomongin baik-baik ya kita terima baik-baik ya. Wah, kamu anak pandai. Itu kita nggak bisa tolak ya. Itu akan yes gitu ya. Tetapi ketika kita ada dalam keluarga yang mungkin kurang baik, disfungsi dan sebagainya, ada kata-kata yang muncul. Kamu bodoh, kamu gitu aja nggak bisa. Ya, kamu nggak kayak kakakmu. Ya, payah kamu. Sejak kamu lahir kita menderita. Itu diomongin, itu juga akan jadi kacamata kita. Itu tidak bisa ditolak. Itu akan kayak masuk set langsung karena kita kayak spon. Pada waktu kita masih usia-usia begitu. Lalu pasangan hidup, wah itu juga orang penting. Ya, berapa banyak yang terluka ya sampai stres ya karena kata-kata respon dari orang penting yaitu pasangan hidup kita. Makanya banyak keluarga yang suami istri yang give up akhirnya, stres, hancur ya. Makanya malam ini kita belajar ini ya, orang penting. Sahabat dekat, pemimpin juga orang penting. Ya, ada satu kata-kata yang dikeluarin itu bisa terngiang-ngiang terus dalam hidup kita. Gitu ya. Itu asal yang menjadi pendapat diri kita. Saya ini kayak apa orangnya? Oke? Yang kedua adalah pengadilan manusia tadi. Apa itu pengadilan manusia? Pengadilan manusia itu adalah nilai-nilai, value yang ada dalam masyarakat kita. Ya, value yang ada di dunia, di lingkungan kita ini kayak apa? Nah, rupanya value-value itu tidak semuanya juga benar. Tapi kita terima dan kita percayai sebagai penilaian kita terhadap diri kita itu kayak apa. Nanti saya tunjukin ya. Ketiga, diri sendiri. Ya, di usia tertentu kita udah mulai melabeli diri kita. Misalkan Bapak Ibu sekolah nggak bisa matematika. Nanti Bapak Ibu akan bilang, saya goblok matematika. Ya, Bapak Ibu masuk sekolah ini nggak bisa, kita labeli diri, iya memang nggak bisa. Ya, saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa begini. Bapak Ibu suka marah, nanti Bapak Ibu akan bilang, saya pemarah. Kita akan buat perhitungan-perhitungan berdasarkan prestasi penampilan kita dan juga apa kata orang lain tentang kita. Ya, tapi yang keempat, Paulus bilang, sumberku adalah Tuhan. Nah, itu yang paling valid. Amin Bapak Ibu. Oke ya, kita lanjut ya, next ya, supaya nggak kelamaan. Nah, kalau kita adalah dalam keluarga disfungsi tadi, ya, lahir dalam keluarga disfungsi, ya otomatis ada kerusakan dalam diri kita. Ya, dimarahin, didisiplin, dimasukin ke lemari gelap dan sebagainya ya, teriak-teriak nggak ada yang bantuin ya, dikata-katain yang kasar ya, nilainya jelek, marah-marahin dan sebagainya ya. Didiamkan, ditinggalkan, ada abuse di sana. Itu pasti merusak citra diri kita, gambar diri kita. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengalami demikian,
Artinya Bapak Ibu tahu, waduh saya butuh dipulihkan nih. Amin, Bapak Ibu ya. Kalau kita tinggal dalam kemiskinan, ya pasti lingkungan yang dalam kumuh miskin ya, itu merusak banget gambar diri. Kenapa? Banyak pelecehan, ya kan? Dipukul. Kenapa? Karena mungkin tidak dia kondisi kemiskinan, kerja udah capek pulang, anaknya apa ya, jadi marah ya. Kalau itu terus terjadi, itu akan masuk ke dalam diri dia. Makanya gak heran anak-anak yang lahir dari sini jadi apa? Kasar ya, lakuin apa aja nggak apa-apa, pokoknya nggak takut dengan aturan dan sebagainya ya. Kata-kata makian jadi makanan tiap hari. Saya pernah lihat ada satu anak di dekat Kali Code itu ya, tempatnya Yusak melayani, ada satu anak masih kecil ya, mamanya pukulin dia pakai sapu dulu ya, saya lihat ya. Ketika dipukulin sambil dikata-katain binatang ya, dasar anjing gitu ya, dia nangis ya, dasar monyet gitu ya, pokoknya semua kata-kata binatang dikeluarin. Sambil nangis mamanya, anaknya juga lihat mamanya, dasar anjing, kue yo anjing, dasar monyet, kue yo monyet ya. Di situ saya lihat ini keluarga manusia apa keluarga binatang. Kalau itu dikata-katain terus, gak heran perilakunya kayak gitu. Ya, terjadi pelecehan, terjadi apa, macam-macam. Rusak gambar dirinya. Ya, kekayaan juga rupanya bisa merusak kalau di situ tidak ada kebenaran firman Tuhan, dan kita bisa lihat dampaknya. Ya, ketika kita lahir dalam keluarga yang penting kamu dikasih uang, yang penting kamu dikasih apa, tidak pernah dikasih kebenaran firman Tuhan, jadi flexing, jadi pamerkan, jadi kesombongan. Dan kita barusan dengar juga kemarin ada anak pejabat yang ngeri sekali perilakunya. Kok kayak gini ya manusia, gitu ya. Oke, next. Apalagi? Value dalam masyarakat, buka semua aja ya. Nah, kita tanpa sadar kita meyakini hal ini. Ya, masyarakat bilang apa tentang dihargai tadi? Oh, yang dihargai adalah orang kaya, orang miskin gak dihargai. Pantesan setiap kita kepengin kaya. Kenapa? Karena saya butuh dihargai. Kita kejar uang, ya. Pas giliran dapat duit, wah, Bapak Ibu Saudara datang ke gereja kayak malaikat, ya. Shalom, shalom, nah, gitu ya. Wah, ya. Apalagi kalau punya jam tangan bagus, handphone bagus ya. Saudara mungkin biasanya biasa-biasa aja, sekarang pakai dada-dadanya pakai handphone ya. Shalom, ya biar tahu semua gitu ya. Kenapa? Biar berharga. Ya, tapi giliran pada waktu saudara nggak punya uang, aduh, muka mau ditaruh di mana? Saudara? Datang ke gereja saudara mengendap-endap, ya, duduk paling belakang. Maafkan yang di belakang, bukan begitu maksud saya. Ya, jangan sampai ketahuan gitu ya. Kenapa? Karena harga diri hancur. Ya, aduh jelek aku. Kata siapa? Kata dunia. Kata orang. Kalau yang kaya dihargai, yang miskin enggak. Apa benar? Nah, enggak benar ya. Kalau kita percaya ini, kita nanti melabeli orang. Kalau yang datangnya pakai mobil bagus ya, asalnya sampai bawa bongkok, shalom, silakan di depan ya. Kalau pakai mobil butut, shalom di tengah aja ya. Datang pakai motor butut, pakai mata doang, Pak. Jadi gak usah begini, mata doang kasih tunjuk ya. Cantik itu yang badannya langsing ya. Apalagi sekarang ya, orang kejar-kejar itu ya, supaya glowing, supaya apa gitu ya. Kejar supaya apa? Filter dipakai juga ya. Ya, nggak peduli aslinya kayak apa, yang penting filternya bagus ya. Dapat jempol banyak ya. Yang ganteng itu kayak opa-opa Korea ya. Coba lihat suaminya, apakah dia opa-opa Korea Bapak Ibu? Ya, Bang Richard bagaimana? Amin. Wih, luar biasa ya. Nah ya, tapi bukankah itu yang dikejar, betul ya sekarang ya? Yang keren yang pakai sepatu Nike atau merek-merek terkenal ya, yang bagian itu pakai iPhone ya, punya barang bermerek itu mantap ya. Kalau nggak bermerek kurang mantap ya. Makanya apa? Cari yang bermerek, yang penting namanya sama, kualitas juga nggak apa-apa gitu ya. Yang penting sama dulu gitu ya. Apalagi
Oh kalau bodoh itu nggak berharga ya, yang dihargai kalau punya nilai bagus. Pakai mobil lebih berharga daripada motor ya, hidung mancung lebih keren dibanding hidung pesek ya. Terserah saudara. Saudara tanpa sadar, saudara cek aja ya, kapan saudara merasa nggak enjoy. Biasanya datang dari sini. Takut penilaian orang, dunia. Dunia bilang apa nanti. Oke? Ya, jadi tanpa sadar itu masuk ke kita. Next. Nah, apa yang bikin kamu dihargai? Coba cek ya. Tadi saya bilang, coba punya pekerjaan tertentu, punya banyak uang, ya, bentuk tubuh bagus. Apa nih? Coba ya. Tetapi semuanya ini nggak sesuatu yang bisa stabil, betul Bapak Ibu? Next. Makanya ini saya bilang up and down, ya. Kita bangga dengan bentuk tubuh, tapi satu ketika bisa aja bentuk tubuh berubah, bisa tambah tua, betul ya? Hidung sekarang mancung, tahu-tahu ketabrak Gojek, hidung bengkok saudara. Saudara hancur harga diri. Nah gitu ya. Kekayaan juga sama ya. Kemarin bisnis bagus, kena pandemi hancur. Wah, kayaknya muka itu mau ditaruh di mana ya. Oke, next. Nah lihat. Jadi banyak orang ketika dia meyakini yang salah, gambar diri yang salah, maka dia pengen dipuji, dihargai lewat apa? Yang bisa ditampilkan. Ya, dia pengen dihargai sama orang lewat prestasi, pekerjaan, kemampuan kinerja, hartanya, ya, gaya pakaian, gaya rambutnya, ya, gaya jalannya, perasaannya, cara bicaranya, bentuk tubuh dan sebagainya. Soalnya bisa sebutin apa saja. Nah masalahnya gini, masalahnya adalah setiap kita ini nggak sempurna. Next. Siapa di sini yang yakin pasti bahwa Anda nggak pernah gagal? Ada? Nggak ada ya? Setiap kita itu nggak sempurna. Suami kita nggak sempurna, istri kita nggak sempurna. Bahkan ada penelitian, tiap orang itu bisa gagal 14 kali sehari. Ya, tadinya mau ngomong mesra malah jadi ribut, ya, jadi salah tangkep, ya. Mau apa salah juga, ya. Jadi bisa gagal. Nah kalau kita bersandar kepada kemampuan-kemampuan kita, ya kita nanti enjoy-nya, happy-nya kayak ayunan Bapak Ibu. Hari ini enjoy, besok turun lagi, ya kayak ayunan. Nah, kayak ayunan ini yang bikin stres Bapak Ibu. Lalu kalau kita bersandar pada apa kata orang tuh yang nunjuk-nunjuk ya, kita mengharapkan mereka puji kita. Kira-kira mereka bisa puji kita terus nggak? Nggak bisa ya. Mereka hanya menilai apa? Luarnya aja. Suami kita, istri kita juga kadang-kadang nilainya cuman luarnya aja kalau kita belum ngerti kebenaran. Kita salamin ya, shalom gitu ya mungkin ya. Dia cuman, nolak saya dia nih. Kok sikapnya kayak gitu ya? Saya senyum kok dia nggak senyum. Padahal apa? Lagi apa? Sakit gigi. Ya, diajak ngobrol kok cuma diem aja. Kenapa? Rupanya apa? Belum sikat gigi juga. Ya, kita pikir, sombong banget nih. Apa yang jelek di saya ya kok Pak Yus diem aja gitu ya. Padahal lagi apa? Lagi sakit gigi. Kalau sikat gigi pasti ya. Oke. Apalagi tidak konsisten menilai berdasarkan kondisi aja ya. Sekarang bilang baik, besok bisa enggak ya. Bahkan cenderung melabel yang negatif. Ada yang bilang katanya, kebaikan kita diingat 5 menit. Kesalahan kita bisa diingat seumur hidup. Ya, yang jelek itu lebih cepat diingat. Dan biasanya kita udah usaha kayak pun orang lain juga tetap, ini yang dulu gini nih, ini yang dulu gini nih. Nah kalau kita berdasarkan penilaian itu setengah mati sudah. Setengah mati ya. Kita udah usaha baik pun orang belum tentu nilai kita baik. Oke ya, makanya kita belajar malam ini. Penerimaannya bersyarat, kasihnya bersyarat. Kalau kamu baik, saya baik. Kalau kamu sayang, aku sayang. Kalau kamu enggak, awas gue balas. Nah kayak gitu ya. Oke next. Nah kalau ini kita bangun seperti itu tadi berdasarkan prestasi, penampilan, apa kata orang juga. Ini gambarannya kayak gini saudara. Saudara bangun rasa berharga, rasa mantap saudara, enjoy gambar diri Anda. Seperti di atas, ini meja di atas kata teman, sahabat. Berdasarkan karena bentuk tubuhnya bagus, karena punya uang dan harta.
Ya, karena saya bangga, saya berharga karena saya punya uang. Saya mantap sama istri saya karena saya punya uang. Saya mantap karena saya punya pekerjaan. Tapi semuanya bisa berubah, betul ya? Suatu ketika, next, bisa aja sahabat yang bagus tadinya jelekin kita. Next, tubuhnya bisa aja jadi melar, ya. Prestasi bisa gagal. Uang harta bisa hilang, hancur kita. Nah, ini yang salah ya. Jadi kalau kita bangun di atas yang salah ini yaitu saya berharga kalau prestasi saya bagus, penampilan saya bagus dan pengakuan dan kata orang. Nah, ini yang salah Bapak Ibu. Ya, dicatat dulu ya. Ini yang salah. Nah, nanti yang benar kayak apa? Tunggu, ya. Ini yang salah. Ingat-ingat ya. Kalau kita mendasarkan pada penampilan, prestasi dan pengakuan orang, ya mejanya suka jomplang-jomplang Saudara. Oke? Next. Nah, pertanyaannya, ini terjadinya bagaimana? Kok bisa kita punya keyakinan? Nah, rupanya ketika diteliti Bapak Ibu, keyakinan tadi ya, yang kita yakini tadi itu kayak belief, satu kepercayaan, keyakinan. Itu masuk ke alam bawah sadar kita. Makanya kita kadang-kadang nggak sadar. Cuman tahu-tahu berespon aja. Kalau kita yakin bahwa orang hina saya berarti saya dianggap nggak berharga, kita akan emosi. Ya. Nah, datangnya dari mana ini dia? Syarat tersimpannya kepercayaan dalam otak kita itu pertama adalah karena disampaikan berulang-ulang atau repetition. Ya. Jadi kalau kita waktu kecil, dalam nuansa-nuansa kecil kita sampai usia 12, kita nggak bisa nolak. Apa yang ada di situ? Ya, kalau papa mama suka kata-kata kasar, pelecehan, ya, kamu nggak bisa, payah, itu masuk ke dalam kita karena repetition. Ya. Juga pasangan hidup kita, kalau terus ngomongin kita ya, yang negatif-negatif, ya, kamu payah, kamu nggak ngerti saya, kamu apa? Tanpa sadar itu juga masuk ke dalam kita. Ya, itu masuk ke dalam belief kita. Lalu disampaikan oleh orang penting tadi. Ya, jadi orang tua kita, papa mama kita, pasangan hidup kita, hamba Tuhan, pemimpin itu tanpa sadar juga bisa masuk ke dalam kita. Ya, kalau itu benar firman Tuhan, puji Tuhan. Tapi kalau yang negatif-negatif, nah itu bisa menjadi sistem gambar diri kita yang keliru. Yang ketiga, karena ada intensitas emosi yang kuat. Ya, satu kejadian yang emosional itu bisa masuk ke dalam kita tanpa bisa kita cegah. Misalkan orang tua berantem, sampai begitu rupa emosionalnya, sampai anak bisa trauma. Ya, itu bisa masuk ke dalam. Itu. Ya, tanpa sadar. Perceraian bisa masuk ke dalam kita dan kita merasa kayak nggak ada yang mengasihi. Dilecehkan juga sama. Ya, pernah dipukul sampai traumatis. Itu membekas di kita. Dan kadang-kadang nggak bisa cuman dikasih tahu firman Tuhan biasa. Harus didoakan. Kenapa? Ada sesuatu yang luka dalam kita yang harus dibantu dengan Roh Kudus. Makanya kita malam ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Oke ya. Akan dilanjutkan sama Kak Budi, silakan. Oke, kita merindukan menjadi pribadi-pribadi yang dipulihkan malam hari ini. Karena itu kita mau berhenti. Karena kalau kita ini nggak pulih, yang kena pengaruh bukan cuma kita Bapak Ibu. Tetapi anak-anak kita. Mari kita lihat. Gambar diri yang rusak. Itu akan merusak bukan cuman pasangan kita. Bukan cuman anak-anak kita. Bukan cuman itu. Tapi gambar diri yang rusak, yang pertama itu akan merusak diri kita. Kita akan dirusak. Dampaknya apa? Itu akan kita alirkan juga ke pasangan kita. Itu kita akan alirkan juga ke anak-anak kita. Nah, malam hari ini mari kita taruh di dalam hati kita. Bahwa itu mesti berhenti di kita. Kita nggak mau menjadi pribadi-pribadi
yang membawa kerusakan. Buat siapa? Buat pasangan kita ataupun buat anak-anak kita. Karena itulah mari kita cek sama-sama. Ada beberapa pertanyaan kalau di makalah Bapak Ibu saya cuma kasih 6 karena ini banyak sekali. Nanti kita akan kirimkan PDF-nya. Dampaknya apa? Akibat rusak gambar diri. Yang pertama adalah menuntut penghargaan secara berlebihan. Bapak-bapak, kalau kita tidak dihargai, kalau kita nggak dilayani, bagaimana respon kita? Apakah kita marah? Jadi malam hari ini sambil kita mendengarkan apa yang disampaikan, mari cek di dalam hati kita. Karena pada waktu kita terbuka, maka waktu itulah kita boleh mengalami kesembuhan. Marah tidak apabila kita tidak dilayani. Pasangan kita atau istri kita lupa menyiapkan kopi buat kita. Marah tidak kita. Atau kita ngomong, emang gak tahu bahwa tugas istri ada siapin kopi. Ya, dan membuat kita marah. Ya kan. Bahkan akibat rusak gambar diri tidak berani mengambil keputusan. Kenapa? Karena dari kecil. Jadi Bapak Ibu mari kita cek. Karena ini ada hubungannya dari pengalaman kita masa kecil. Pada waktu kita kecil kita ngambil keputusan gagal. Ngambil keputusan gagal lalu dia omongin bego kamu. Bodoh kamu. Gitu aja gak bisa. Dampaknya apa? Pada waktu menikah dia takut ya ngambil keputusan, takut siapa? Takut istrinya ngomong bodoh kamu. Aku bodoh ya harus bapakku dhisik. Bapak Ibu dan mari kita cek ya. Tidak berani mengambil keputusan. Dampak berikutnya apa? Takut gagal. Dia gak berani ngambil keputusan kenapa? Karena takut gagal. Kalau gagal, waduh. Coba cek, coba buka apa memori bawah sadar kita pada waktu kita gagal di masa kecil. Bagaimana kita dikuliahin dari pagi sampai pagi. Dan itu seringkali berlanjut. Kita menjadi orang yang meneruskan. Sehingga pada waktu anak kita gagal, kita juga ngomongnya dari A sampai Z gak selesai-selesai. Takut terbuka terhadap pasangan. Kenapa kok takut, Pak? Ya karena itu. Takut apa? Diketahui apa adanya. Takut diomongin gitu aja gak bisa. Oh kamu terlalu lemah. Kamu terlalu cengeng. Nah inilah yang merusak sebenarnya konflik emosional inilah yang membuat kerusakan di dalam pernikahan. Kontrol yang berlebihan. Sebagai suami kita pengen memastikan anak kita itu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini dan seperti ini. Istri kita harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sehingga pada waktu tidak seperti itu kita marah. Hidup memakai topeng tidak bisa apa adanya. Menyiksa Bapak Ibu. Ya. Apalagi menuntut perhatian. Kenapa? Karena kurang perhatian. Karena kurang perhatian. Miskin kasih. Kalau dari suami tidak dapat, dia bisa cari jadi suami-suamian itu. Karena ujungnya kan mengerikan sebenarnya ini, ya. Lalu menghindar saat ada masalah. Kalau ada masalah udah nggak mau selesaikan, menghindar. Mendiamkan kadangkala pasangan. Menghukum pasangan yang berikutnya. Tidak mudah mengampuni saat pasangan gagal. Ya. Nanti di terakhir Pak Yus akan sampaikan kenapa itu bisa terjadi. Kita tidak bisa mengampuni saat pasangan gagal. Padahal tadi Pak Budi Pras sampaikan bahwa satu orang setiap hari 14 kali. Betul ya Bapak Ibu ya? 14 kali. Jadi mari kita berkaca juga bahwa kita pun melakukan 14 kali kegagalan setiap hari. Dan istri kita cuma diem saja. Kenapa pada waktu istri kita gagal sekali kita ngomongnya dari A sampai Z? Yang mengerti katakan amin. Ya. Kayaknya belum pada mengerti. Yang mengerti katakan amin. Ya. Mudah marah. Tensi mudah tinggi, ya kan? Pada waktu ada ketidakberesan.
kecewa dan mengomel saat pasangan gagal, ya kan? Bahkan kalau rusak gambar diri, kenapa banyak keluarga yang akhirnya selingkuh dan ujungnya perceraian, merasa tidak dapat berubah. Malam hari ini Bapak Ibu ada di tempat ini percaya bahwa Tuhan bisa ubah setiap kita. Yesus adalah ahlinya untuk mengubahkan apapun kondisi kita. Amin. Tidak mau menyelesaikan konflik. Konfliknya bisa berlarut-larut, ya. Menyiksa Bapak Ibu, ya kan? Apa enaknya konflik berlarut-larut? Ya, bukankah Alkitab katakan sebelum matahari terbenam itu harusnya sudah selesai? Apalagi ini banyak banget soalnya, makanya saya di situ saya kasih 6 saja. Tidak bisa bersyukur, kurang menghargai pasangan. Penuntutannya itu tinggi. Kenapa kamu seperti ini? Kok kamu tidak seperti pasangan yang itu? Ya memang beda. Dulu pada waktu kita jatuh cinta bagaimana Bapak Ibu? Ya kan? Kita tidak pernah menuntut loh pada waktu jatuh cinta. Ya. Nah itu muncul karena pada waktu kita menyadari bahwa ada kerusakan di dalam gambar diri kita. Tidak mudah minta maaf. Ya kan? Tidak mudah minta maaf. Ya. Ini masalah juga. Para suami tidak mudah minta maaf. Nanti kalau aku minta maaf, apa kata istriku? Mukaku ditaruh di mana? Di situ aja Pak, tenang aja. Tidak kemana-mana, tidak kemana-mana. Ya kan? Kalau kita minta maaf, Yesus tidak jatuh dari tahtanya kok. Ya kan? Kita mesti minta maaf walaupun memang berat. Kadangkala. Tetapi itu ciri bahwa kita rusak gambar diri kita. Tidak bisa cerita apa adanya. Ya kan? Kita nggak bisa ngobrol, relax dengan pasangan kita, cerita A, cerita B. Kenapa? Karena takut dihakimi. Kenapa? Karena kalau ditarik dari dulunya selalu dihakimi. Gitu aja nangis, gitu aja diceritakan. Sehingga menganggap bahwa pengalaman dia itu nggak berarti. Rasa cemburu yang berlebihan. Suka membandingkan pasangan. Kenapa? Karena tidak bisa bersyukur dengan pasangan. Menuntut pasangan berubah terlebih dahulu. Nah ini kan seperti apa namanya buah si malakama, terus muter itu. Yang mau berubah siapa dulu? Suami atau istri dulu? Ya kan? Menuntut pasangan berubah terlebih dahulu. Biar malam hari ini, mari izinkan Roh Kudus bekerja. Biarkan kita cek bahwa kita mesti berubah terlebih dahulu. Tidak puas dalam urusan ranjang. Loh kita kan ini seminar suami istri, ya kan? Tidak puas dalam urusan ranjang, ya kan? Dampaknya apa? Dampaknya cari kepuasan di tempat yang lain. Biarlah malam hari ini kita mengalami pemulihan yang ajaib. Amin. Itu dampak dari rusaknya gambar diri. Suka menghukum pasangan. Kenapa? Karena kita mungkin dulu kecil waktu salah diikat di pohon, lalu dikasih langkrang, semut langkrang. Ada itu, ada anak kecil ditaruh semut langkrang diikat, dia nggak bisa lari kemana-mana, digigitin, dia nangis didiemin sama papanya, dia nangis didiemin aja, sampai naik digigitin terus, dan itu membuat sebuah kemarahan. Sehingga pada waktu dia menikah, kalau dia tidak dipulihkan, kalau pasangannya gagal, gak berani sih taruh semut langkrang kayak gitu ya. Tetapi dia hukum pasangannya. Dia diamkan pasangannya, tahu rasa. Apakah itu yang terjadi? Biarkan Roh Kudus yang sembuhkan hati kita. Punya ekspektasi yang terlalu tinggi, ya kan? Dampaknya apa? Konflik, ya. Tidak bisa menerima keberadaan dirinya. Dan yang terakhir adalah akibat rusak gambar diri, penyimpangan seksual. Yang muncul dari apa? Rusak gambar diri. Yang diciptakan pria dan wanita, kok ada tengah-tengahnya? Dari mana? Dari rusak gambar diri, dia terima dirinya. Bahkan penyimpangan seksual, dia bisa cari pemuasan ke tempat yang lain. Saya akan closing dengan ini. Sebelum nanti Pak Yus sampaikan kuncinya apa sih? Gambar diri yang rusak menghasilkan keluarga yang rusak. Tidak bahagia.
koma, penuh tuntutan, koma, penuh kemarahan, kalau boleh ditambah penuh kemarahan, koma, konflik berkepanjangan, koma, berujung putus asa, koma, perselingkuhan, bahkan perceraian. Biar malam hari ini itu berhenti di kita. Kita nggak menjadi generasi penerus yang meneruskan kerusakan itu. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu rindu menemukan rahasianya bagaimana kita mengalami pemulihan? Silakan Pak Yus. Baik, terima kasih Pak Budi dan Pak Budi. Nah, saudaraku begini, saya kasih contoh begini ya. Saya ini oke, ya, jadi saya kasih contoh diri saya sendiri daripada saya cari contoh orang lain nanti banyak yang tersinggung. Jadi saya tuh begini, gambar diri saya itu begini ya, saya akan oke kalau orang itu menghargai saya dan tunduk kepada saya, nurut kepada saya pada perintah yang pertama dari saya. Itu saya oke. Kenapa? Karena rasa berharga diri saya, gambar diri saya dibangun dari suatu kepercayaan bahwa saya ini oke kalau semua orang nurut kepada saya dan semua orang tunduk kepada saya, semua orang tidak membantah saya dan taat pada perintah yang pertama. Nah itu saya oke. Itu gambar diri saya dibangun dari respon orang. Gambar diri saya dibangun dari respon orang bahwa saya ini akan oke. Nah, karena memang saya orang dominan, cenderung otoriter, ya bukan cenderung lah ya, terlanjur otoriter ya. Terlanjur lebih harus ya memang otoriter lah ya. Nah, jadi saya ini punya gambar diri, saya punya kepercayaan diri saya ini oke, saya ini utuh, saya ini oke, saya ini utuh. Kalau keluarga saya, Bu Indah, lalu anak-anak, itu begitu saya ngomong A, mereka A, dan melakukan tanpa noda dan tanpa celah. Nah, itu saya bawa ke gereja, ke lingkungan staf. Ya. Bahwa mereka masih bertahan itu anugerah itu berarti itu membuktikan bahwa kasih Tuhan lebih besar daripada kekejaman saya. Ya. Nah, jadi saya kasih contoh begitu. Jadi saya ini merasa oke, ya kalau gambar diri saya bangun dari respon orang. Ketika orang, oh ya, lalu taat sepenuhnya, tidak membantah, nah itu saya oke. Karena gambar diri saya dasarkan dari apa kata orang dan apa respon orang terhadap saya. Paham ya? Itu contoh ya, itu contoh. Itu contoh. Nah akibatnya apa? Ketika itu berarti saya menuntut ketaatan mutlak tanpa perbantahan apapun dari istri dan dari anak-anak. Mantu sudah, dia bergabung ketika kita udah pulih ya, dia mengalami masuk dalam pada waktu kita udah pulih ya, kita udah sangat baik ya. Nah, makanya dia tidak percaya, Rani tidak percaya ketika Yuna cerita bahwa papaku itu dulu kejam. Rani susah membayangkan, mana mungkin? Ya, mana mungkin? Papamu adalah papa tersabar yang pernah aku kenal di muka bumi ini, dia katakan begitu kan. Ya dia masuk ketika kita udah oke lah ya, kita udah oke. Nah, jadi itu sangat itu sangat menyiksa. Ya, kalian boleh tanya kepada Yuna dan EL, itu sangat menyiksa. Nah, ketika saya bersikap seperti itu, berarti saya kan tidak memberikan toleransi kepada mereka untuk mereka mempunyai aspirasi. Mereka melakukan kesalahan, mereka melakukan keinginan mereka, saya tidak punya ruang bagi mereka untuk mengekspresikan diri mereka sendiri karena mereka harus tunduk mutlak dan total kepada saya. Karena itulah gambaran diri saya yang saya miliki. Kalau saya tidak dapatkan dari mereka, saya marah.
Jadi mereka ini, ya kayak sopo baik. Istri dan kedua anak saya, untung kamu belum masuk. Ya, istri dan kedua anak saya itu menjadi menjadi alat untuk memuaskan gambar diri saya yang tidak pulih. Anak dan istri dan anak-anak saya tuntut mereka supaya mereka itu menjadi alat pemuas, alat pemenuhan dari kebutuhan gambar diri saya yang tidak pulih. Karena rasa berharga saya, gambar diri saya itu dibangun dari respon orang kepada saya. Ketika Bu Indah mulai membantah, saya marah. Ketika anak-anak lalu punya aspirasi yang lain, saya juga marah. Dan saya tidak bisa memahami mereka, saya tidak bisa mengerti mereka, saya tidak bisa mendengarkan mereka, isi hati mereka. Saya bertindak kasar, saya bertindak otoriter, saya tidak bisa melayani mereka, saya tidak bisa mengamankan perasaan mereka. Saya tidak bisa mengamankan perasaan mereka, saya tidak bisa memahami mereka. Karena apa? Ya tidak bisa, saya belum pulih. Saya butuh mereka yang harus memahami saya. Saya butuh mereka yang harus mengerti saya. Kalau tidak bisa. Papa ya begini ini. Nah kalau sudah begitu, aku ya begini ini. Nah itu sudah tanda-tanda heran dan mujizat itu. Itu masalah besar. Ya, itu sudah masalah besar. Nah, itu contoh dari saya. Nah, saya berharap dari contoh ini, lalu teman-teman semua, iya ya, aku punya masalah ini. Respon istriku terhadap aku seringkali membuat aku marah-marah tanpa ujung, tanpa pangkal, dan tidak masuk akal. Istri-istri merasa terbuang, merasa terabaikan ketika suami tidak melakukan seperti yang dia inginkan. Nah itu masalah mulai muncul dan sebagainya. Nah gambar diri saya yang belum pulih menjadi persoalan bagi saya. Karena respon orang menentukan saya oke atau tidak oke. Yang kedua adalah menyiksa istri dan anak-anak karena mereka menjadi alat pemenuhan dari kebutuhan rasa berharga saya. Untuk memenuhkan gambar diri saya, padahal mereka juga belum pulih. Bu Indah juga begitu, tidak bisa dibantah. Dia tidak bisa dibantah, saya tidak bisa dibantah. Akibatnya apa? Ributlah. Ya untunglah lalu kita akan melakukan seminar gambar diri kan berulang-ulang. Jadi itu menolong. Nah sekarang kita bicara mengenai pemulihan gambar diri. Lalu apa sih itu pemulihan gambar diri? Kita mencoba mendefinisikan. Pemulihan gambar diri, ya tolong ditampilkan. Ya kita Let our King be. Ya kita nyanyi aja. Ya pemulihan gambar diri, belum juga ya. Oke, jadi pemulihan gambar diri itu begini. Ya pemulihan gambar diri adalah proses penggantian dari gambar diri yang berdasarkan penampilan dan apa kata orang. Ucapkan sama-sama, penampilan dan apa kata orang. Ya, itulah gambar diri. Yang pertama apa? Penampilan. Kalau saya oke, saya semuanya tadi yang sudah disebutkan Pak Dua Budi tadi saya oke, lalu orang juga mengatakan saya yang oke, memuja-muji dan sebagainya. Nah, itulah aku. Nah kalau kita tidak mendapatkan itu kita jadi bermasalah. Nah kalau itu terus terulang dan dilakukan oleh orang-orang yang penting, yang bisa membuat anak minder itu adalah yang pertama kedua orang tuanya. Bukan teman, kedua orang tuanya. Nah pemulihan gambar diri adalah proses penggantian
dari penampilan dan apa kata orang menjadi apa kata Tuhan atau firman. Entah saya dapat prinsip dari mana, bahwa saya adalah pemimpin yang baik, saya adalah pemimpin yang hebat, kalau semua orang itu taat mutlak kepada saya. Saya tidak tahu itu dapat prinsip dari mana. Mungkin karena kebanyakan baca buku kepemimpinan kali. Sehingga saya itu sampai satu kali seseorang mengatakan, ini orang kayak mau cetung. Betul, saya pernah disumpai orang, ini orang kayak mau cetung. Ya, 2 bulan kemudian saya ke Cina dan ketemu gambar mecetung. Nah, jadi bagaimana? Mesti diganti. Dari apa kata orang, dari prinsip-prinsip dunia yang mengutamakan penampilan menjadi apa kata Tuhan, lalu apa yang Tuhan sudah lakukan untuk saya, dan apa yang Tuhan terus lakukan dalam kehidupan saya atau dalam kehidupan kita. Nah, nanti kita akan mengerti kenapa ini penting. Bahwa gambar diri kita bukan dari apa kata orang dan penampilan dan prestasi kita. Tentu bukan berarti kita prestasi kita tidak kerjakan. Artinya kalau pas lagi oke, ya kita oke. Ini prestasi lagi menurun, kita tetap oke. Orang memuji kita oke. Orang menyindir kita oke. Orang menjelek-jelekan kita tetap oke. Nah, itu orang-orang yang gambar dirinya sudah pulih. Tidak terpengaruh daripada respon orang dan respon lingkungan dan prestasi. Bukan berarti prestasi tidak perlu dikerjakan ya, jangan salah paham. Ya, jangan salah paham ya. Next. Nah, gambar diri yang semula. Kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kita ini diciptakan serupa dan segambar, seharga, segambar, seplatform dengan Allah. Betapa hebatnya saudara dan saya, betapa berharganya saudara dan saya. Karena cetak birunya itu Tuhan sendiri. Jadi kalau ada orang merendahkan kita, itu salah. Lalu kita termehek-mehek, kita orang merendahkan saya, lalu kita tidak mau makan 2 hari 2 malam, kita terpuruk, kita nelongsono, itu salah. Orang merendahkan kita. Padahal saya dan saudara pada awalnya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Gambar diri kita itu ya Allah itu sendiri. Jadi ketika orang merendahkan kita katakan tidak bisa. Silahkan kau merendahkan aku, tapi aku tidak terganggu. Karena aku mendasarkan gambar diriku dari ciptaan yang semula bahwa aku diciptakan segambar Allah. Aku oke, terserah orang mau ngomong apa terhadap aku, terserah. Aku tidak peduli. Di sisi lain kita koreksi, itu lain masalah. Nah, dosa merusak. Dosa merusak. Ujungnya adalah maut. Dosa itu merusak, mengacaukan segala sesuatu. Suami istri saling menyalahkan, lalu pembunuhan terjadi, semua persaingan terjadi, semuanya adalah karena dosa. Nah, proses pemulihan adalah merenungkan terus-menerus apa kata Tuhan tentang saya. Bukan apa kata orang tentang saya. Tapi apa kata Tuhan tentang saya, apa yang Tuhan sudah lakukan untuk saya, dan apa yang Tuhan terus lakukan untuk saya. Apa yang Tuhan lakukan dan apa yang Tuhan sudah terus lakukan untuk saya, itu menunjukkan betapa berharganya saya dan saudara. Kalau saudara punya barang yang berharga dan penting, saudara akan terus perhatikan itu barang di mana. Bagi kita kan sekarang ini HP itu penting. Ya, kadang-kadang kita pergi, kita nggak tahu suami kita, istri kita di mana, yang penting HP kepegang. Yang penting HP kepegang. Karena apa? Ini penting bagi kita. Demikian juga bagi Tuhan, saudara itu sangat penting. Kalau saudara mengerti apa yang Tuhan terus lakukan dalam kehidupan saudara dan saya. Berikutnya. Oke, langkah pemulihan. Menyadari kebutuhan untuk dipulihkan
gambar dirinya. Saya sangat perlu, karena kalau enggak hidup saya akan tersiksa dan menyiksa orang lain, menyusahkan orang lain. Ya, gampang tersinggung, marah berlarut-larut, ya minta dihargai terus-menerus, ya tidak masuk akal. Jadi itu kan merepotkan anggota keluarga kita yang lain. Merepotkan. Kemarahan saya itu tuh merepotkan dan menyiksa. Diri saya sendiri juga repot dan tersiksa, istri dan anak-anak juga tersiksa dengan keadaan saya. Nah, saya menyadari, saya katakan, saya sangat membutuhkan ini supaya apa? Aku tidak tersiksa hidupku dan aku tidak menyiksa orang lain. Karena itulah judulnya memang betul gambar diri yang merusak. Sengaja begitu, bukan gambar diri yang rusak. Artinya apa? Kalau gambar diri saya belum pulih, saya merusak gambar dirinya Bu Indah. Saya merusak gambar dirinya anak-anak dan menantu kalau misalkan masih rusak. Lalu mengalami perjumpaan dengan apa kata Tuhan, karya salib dan apa yang Tuhan terus dan kerjakan dalam kehidupan kita. Nanti kita akan daftarnya apa semuanya ini. Daftarnya apa semuanya. Kemudian pembaharuan pikiran. Dari apa kata orang dan apa kata Tuhan. Orang mengatakan kamu itu goblok. Tuhan mengatakan, aku diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tuhan memberikan aku karunia. Tuhan memberikan aku kodrat ilahi. Tuhan memberikan aku kasih karunia. Tuhan punya rencana yang ajaib. Nah, diganti. Metanoia itu pergantian keyakinan, pergantian cara berpikir. Metanoia, nah itu mesti diganti terus. Itu mesti diganti terus karena yang tertanam dalam diri kita itu kan sudah bertahun-tahun dan ratusan tahun, repotnya lalu kita setuju dengan apa kata orang. Iya, memang aku ini orang bodoh, aku ini orang minder, aku orang tidak bisa, aku orang sombong. Ya berapa kali orang ngerasani saya yang mengatakan Kak Yus itu sombong. Berapa kali? Mungkin kalian juga termasuk orang yang ngerasani. Dan itu sampai ke telinga saya. Ya saya tahu itu. Ya memang begitu adanya. Nah ketika itu lalu orang selalu mengatakan, saya kan jadi kayak memprotek diri saya. Jadi saya jadi tidak senang dengan orang. Nah saya harus tahu bahwa Kristus ada dalam hidupku. Aku lemah lembut, aku rendah hati dari Kristus. Ada buah-buah roh, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kerendahan hati. Nah, setiap kali saya harus ganti dan sebagainya. Kadang-kadang kalau berdasarkan penampilan, saya tinggal di lingkungan hamba Tuhan yang keren, yang oke, yang hebat dan sebagainya. Oke, yang tidak hebat juga ada. Nah kadang-kadang saya merasa minder dengan semua, hebat ya, hebat dan sebagainya. Saya terus harus mengganti, tidak, saya punya panggilan, saya punya kodrat ilahi, ya saya punya panggilan yang seperti ini, tidak masalah bagi saya tidak perlu pusing, saya tidak perlu merasa minder, saya tidak perlu merasa tidak oke, karena melihat ada hamba Tuhan yang lain yang lebih terkenal, yang lebih kaya, yang lebih hebat, yang lebih dikarunia, yang pengikutnya lebih banyak dan sebagainya. Saya katakan, saya tidak masalah, saya hanya diberi 1 talenta, saya bersyukur. Yang lain diberi 5 talenta, bersyukur menurut kemampuan masing-masing. Seandainya saya hanya diberi 1/2 talenta, saya harus bersyukur, itulah yang Tuhan berikan yang memang mampu saya kerjakan. Tugas saya adalah hanya dari 1/2 talenta menjadi 1 talenta, titik. Saya tidak mau terganggu dengan orang-orang yang punya 5 talenta. Saya harus bersyukur kepada mereka, puji Tuhan. Tapi saya juga bersyukur dengan apa yang saya miliki yang hanya 1/2 talenta atau 1/4 talenta atau mungkin 10% daripada talenta. Saya tidak punya masalah apapun. Saya harus terus katakan itu kepada diri saya, kalau tidak
Saya akan menjadi pendeta yang minder. Dan saya akan mengkamuflase dan memanipulasi banyak hal. Supaya terkesan keren, lalu pansos sana sini dan sebagainya. Ya saya. Tuhan punya kodrat ilahi yang khusus. Nah, saya harus mengganti itu. Betapa banyak yang harus saudara ganti. Dari apa kata orang. Dan penampilan yang tidak oke. Prestasi yang tidak memadai menurut manusia. Dengan apa yang Tuhan lakukan dan terus lakukan. Dan apa yang Tuhan gantikan bagi saya. Jadi metanoia. Nah setelah metanoia lalu melalui metamorfosa atau perubahan emosi, sikap dan perilaku. Sekarang saya harus lebih sabar kepada anak-anak. Tanyalah. Mereka bisa menceritakan panjang lebar ayah perjanjian lama dan ayah perjanjian baru. Setelah Yesus disalibkan, ya, kalian bisa tanya. Ya saya harus mulai. Oke, saya harus lebih menahan diri, alih-alih ngomel, lebih baik bersyafaat. Daripada mengecam, lebih baik energi saya gunakan untuk memahami. Nah, itu perubahan perilaku, perubahan pertobatan di situ. Jadi proses merenungkan kebenaran, lalu perubahan pikiran, lalu perubahan tingkah laku. Nah, itu harus terjadi. Itu harus terjadi. Ya. Nah, lalu kemenangan gambar diri yang sehat atau gambar diri yang sejati. Berikutnya. Gambar diri sejati. Kan gambar diri itu dibangun oleh respon orang terhadap kita dan penilaian orang terhadap kita. Penilaian dunia terhadap kita. Kalau kita pintar, menurut dunia oke. Kurang pintar, kurang oke. Tidak pintar, sampah masyarakat. Loh, itu kan penilaian dunia, ya. Ya, saudaraku, tidak semua pohon itu pohon beringin loh ya. Rumput itu juga bagian dari pohon. Ya, meskipun disebut rumput, masing-masing ada gunanya. Ya, bayangkan kalau semua rumput jadi pohon beringin, saudara tidak bisa jalan. Masing-masing ada gunanya. Tidak semua orang harus menjadi orang besar. Saya harus sangat berdamai dengan peran saya. Saya harus sangat berdamai dengan peran saya. Pendeta kecil di pojokan itu saya harus berdamai dengan itu. Saya harus berdamai dengan itu. Bahwa saya punya peran. Kalau saya pendeta besar, saya tidak akan ketemu dengan saudara. Saya akan melanglang buana. Ya, tidak bendino nongkrong di pojokan itu nggak bisa. Ya, Tongam tidak bisa ngobrol dengan saya. Ya, berbahagialah Tongam karena saya pendeta kecil sehingga kamu punya kesempatan ngobrol. Kamu tidak pernah ngobrol dengan Maurice Rulo kan? Oke, saya harus. Nah, perhatikan baik-baik. Saudara bisa bayangkan bahwa Allah itu mengasihi kita. Allah Bapa itu apa? Mengalami kasih Bapa yang tanpa syarat. Yohanes 3 ayat 16 bisa tolong dimunculkan. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Nah, kita akan pergantian cepat taktik-taktik. Karena begitu besar kasih Allah akan saya. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara perhatikan betapa besarnya kasih Allah kepada saudara dan saya, sampai dia rela menukarkan anaknya untuk saudara dan saya. Nah, saudara harus membangun harga diri saya itu semahal Yesus. Bapak itu jatuh hati kepada saya. Orang membuang saya, orang mengabaikan saya, tapi Bapak itu mengasihi saya sampai ditukar dengan Yesus. Betapa sangat berharganya hidup saudara saya menurut Tuhan. Nah, ini harus
kita jadikan sebagai dasar dari gambar diri kita. Betapa besarnya kasih Allah kepada saya, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal yang dia kasihi untuk saya. Berarti saya dan saudara seharga Yesus. Seharga Yesus. Terlalu ajaib. Berikutnya, yang kedua. Menjadi anak-anak Allah yang terkasih. Ya, ini perlu kalau begitu ayatnya yang saya baca aja. Roma 8 ayat yang ke 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara-saudara dan saya bukan anak apa ya, anak gadungan, anak apalah, itu bukan. Kita anak Allah. Surga tidak malu mengakui saya dan saudara sebagai anaknya. Saudara bisa bayangkan itu. Surga tidak malu mengakui saya dan saudara sebagai anak-anak Allah, itu tidak malu. Karena apa? Di surga, bagi surga, saya dan saudara itu sangat amat berharga. Meskipun di dunia kita direndahkan, meskipun menurut tolak ukur dunia kita tidak memenuhi syarat, tapi menurut tolak ukur surga, kita ini oke banget. Berikutnya, kalau bisa kembali ke PowerPoint tadi. PowerPoint yang tadi, bisa, Budi? Oke, kalau begitu PowerPoint aja deh, jangan ayat-ayat, Budi, supaya tidak kerepotan. Oke? Yang ketiga begini, kita ini sudah saya sampaikan ya, kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ya, kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, itu sudah clear. Ya, jadi kita dikasihi oleh Bapa, kita diangkat menjadi anak-anak Allah, dan Allah tidak keberatan, Allah tidak merasa direndahkan, Allah tidak merasa tersinggung, Allah tidak merusak gambar dirinya karena punya anak saudara. Kadang-kadang kita itulah salah satu persoalan saya dengan dia adalah karena saya anggap dia tidak mencerminkan anak pendeta. Itu problem bagi saya. Loh, betul kan? Dengan semua kenakalannya, saya anggap dia tidak mencerminkan anak pendeta yang berbudi luhur. Loh, itu problem bagi saya. Karena dia tidak mencerminkan sebagai anak pendeta. Nakalah, tawuran, mabuk pakai apa namanya? Loh, kalau mabuk itu enggak keren. SMP mabuk pakai apa? Topi miring. Mabuk itu sudah pemabuk tidak keren lagi. Topi miring. Cap tikus, loh enggak keren tuh. Kalau Jack di vodka masih keren ya. Oh, sekarang. Jangan ngomong-ngomong, ngisi-ngisi ini bapakmu. Ini ngisi-ngisi bapaknya kayak begini nih. Alih-alih dia tuh menopang martabat bapaknya, ngerusak itu ya kayak begini nih. Loh, sampai dia kan punya satu apa begini, menjadi anak pendeta itu adalah sebuah kutukan. Nah, itu akibat rusaknya gambar diri, rusak-rusakan ya kayak begini. Dia merusak saya merusak dia. Sampai dia mengatakan menjadi anak pendeta itu seperti hidup dalam sebuah kutukan. Bagi saya kamu itu anak tidak tahu diuntung. Harusnya kamu bangga dan bahagia lahir sebagai anak pendeta. Tidak perlu sekolah teologi ya. Sudah disebut anak pendeta. Nah, akhirnya apa? Kita saling merusak kan? Kita ngaco begini nih.
Saya rusak, dia rusak. Nah, kita bersyukur Allah kita tidak terganggu dengan kita. Allah tidak merasa gambar dirinya rusak. Lalu surga emosional. Surga emosional, surga tersinggung, surga rendah diri, itu tidak. Kita bersyukur betapa bahagianya saudara adalah anak Allah, saudara dikasihi Allah, bahkan Allah itu mau menggantikan Yesus untuk saudara dan saya. Lalu kita diciptakan serupa dan segambar Allah, itulah saudara dan saya. Nah, kita harus bangun kepercayaan diri kita berdasarkan apa kata firman ini. Berikutnya, kita bicara mengenai Yesus. Mengalami penebusan dosa oleh Brian, tolong ambil mic, kamu ayatnya kamu bacakan. Tolong, Brian. 1 Petrus 1, 18 ayat 19. Kamu fokus ke ayat aja ya. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Nah, kita tadi kan peran Allah Bapa, sekarang peran Allah Anak dalam kehidupan kita seperti apa? Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi saudara itu ditebus, bukan dengan uang 2 triliun itu bukan. Saudara ditebus dengan darah yang mahal, darah Kristus, darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi value saudara, nilai saudara, itu semahal darah Kristus yang tak bernoda dan tak bercacat. Karena saudara ditebus dengan darah itu, bukan ditebus dengan harga tertentu. Tidak ada yang semahal darah Kristus, sudah tidak ada, itu paling mahal. Jadi saudara bisa bayangkan betapa berharganya saudara dan saya. Meskipun dengan semua keadaan kita yang seperti ini, sebetulnya di hadapan Tuhan kita ini sangat berharga. Tetap munculkan yang ini aja, ya. Jadi kita ini seharga darah yang mahal, yaitu darah Kristus, darah yang tidak bercacat dan tidak bercela. Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Yesus telah mati untuk kita. Dalam terjemahan lateral disebut Yesus mati ganti kita. Yesus mati ganti kita. Saudara tidak akan mau mengorbankan sesuatu untuk yang tidak berharga, hanya untuk yang berharga saudara mau menebusnya. Ngapain barang bosok di tuku? Oh, ini berharga ini, oke, kita akan beli dengan harga yang wajar. Nah, harga saudara yang wajar itu seharga Yesus ini loh. Yesus mati ganti kita. Darahnya yang mahal dicurahkan untuk kita. Saudara tidak punya masalah. Saudara tidak punya masalah apa-apa. Kalau menurut apa kata Yesus. Kita didamaikan. Yesus itu mendamaikan kita. Oke, next. Sekarang tadi kan Allah Bapa, Allah Anak, sekarang Roh Kudus. Roh Kudus bagaimana? Roh Kudus bagaimana? Berikutnya. Roh Kudus. Nah, Roh Kudus. Tadi kan bagaimana persepsi Allah terhadap kita, persepsi Yesus terhadap kita. Sekarang apa yang Roh Kudus lakukan dalam kehidupan kita? Roh Kudus bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Maafkan saya. Ya, kadang-kadang begini kan, kita bergaul dengan orang yang ya mungkin sama-sama yang selevel pendidikannya, ngomongnya cocok.
yang sepelayanan, sepadan. Kan begitu tuh. Ya, Pak Cacap menikah dengan Bu Surmi, ya sama-sama pelayanan, ya sama-sama ini, katakanlah sama-sama, Cacap S1 ya? Surmi? S1? Serius? Ya S1. Sama-sama suka anak, cinta anak-anak. Nah ini selevel, sepadan, lalu menikah. Surmi seharga Cacap, Cacap seharga Surmi. Oke ya, kadang-kadang begitu ya. Kadang-kadang ada begitunya, ya. Nah, saudara bisa bayangkan, Roh Kudus itu teman karibmu. Roh Kudus tidak minder, Roh Kudus tidak jengkel, Roh Kudus tidak punya persoalan dengan saudara dan saya. Dikatakan Roh Kudus bersaksi bersama-sama dengan roh kita, terus kong kali kong terus, ngobrol terus berinteraksi terus antara Roh Kudus dengan roh kita. Jadi, jangan anggap diri saudara terlalu rendah, itu jangan. Roh Kudus yang adalah roh Allah sendiri itu join dengan saudara, berinteraksi dengan saudara, terus ngobrol dengan saudara, menolong saudara, melakukan semuanya untuk saudara. Saudara bisa bayangkan, kalau Cacap selevel Surmi, Surmi selevel Cacap, katakanlah secara manusia begitu. Roh saudara itu selevel Roh Kudus. Kita tidak punya masalah apapun. Dengan, oke, aku begini, engkau begitu, sama saja. Oke, apa kata orang? Ya sudahlah. Orang begini, sudah begini, kok tidak bisa begini. Yang lainnya lebih sukses, ini begini, yang lainnya begini. It's okay. Kita perlu memperbaiki diri, kita perlu mengembangkan diri di satu sisi, tapi saat ini, dengan semua apa yang saya miliki, saat ini, saya katakan, saya tidak punya masalah. Saya tidak punya problem. Wah, Bapak keren. Saudara belum tahu sepatu saya. Loh, sepatu saya ini, saya beli di pojokan karena ada obral. Harganya tinggal 30%. Saya pakai 2 kali, ngelotok lime. Karena getas, sepatu udah lama getas tuh. Lalu saya jahit bawahnya. Loh, ini tuh jahitan bawahnya. Ini tuh jahitan bawahnya. Ya ini loh, ketok benangnya. It's okay. Ya sudah, tahu mau apa? Tak jahit apa pojokannya ini apa jahit? Ini tongam. Ini misalnya kita. Waduh, tiru-tiru. Pura-pura rendah hati dia. Ya, artinya begini. It's okay. Aku tidak punya masalah. Dengan orang lain, aku punya masalah. Beberapa kali saya pergi ke satu tempat, saya selalu begini kan. Saya coba gimana ya, saya coba atur supaya saya akan berdiri di tempat yang agak gelap, supaya apa? Jahitannya, karena ini kalau diperhatikan ketok. Kalau diperhatikan itu ketok, jahitnya tidak pakai benang hitam. Kadang-kadang saya mojok gitu, tapi saya bilang, it's okay. Surga tidak masalah kok, sepatu saya jahitan. Tidak masalah, surga tidak masalah. Roh Kudus tidak ilfil dengan saya. Nah itu kan melegakan. Surga ternyata tidak berubah sikap terhadap saya. Nah kalau saudara saudara tidak punya masalah, pasanganmu akan bahagia, saudara tidak emosional, tidak ngambekan, tidak tersinggungan, tidak marah, tidak lalu nesu dan sebagainya. Saudara ketika saudara pasanganmu juga tidak menjadi masalah bagi pasanganmu, anak-anakmu juga bahagia. Ya karena melihat orang tuanya normal ya. Dulu pada masa-masanya kalau mereka itu melihat kita berkelahi itu tidak masuk akal.
untuk pemuasan ego kita nih ya. Pemuasan ego kita berdua. Ya, kita bisa ribut sampai pagi. Dan menahan anak-anak tidak boleh tidur. Itu hanya untuk melampiaskan ego kita. EL yang ada di Malaysia pada waktu kita tahan dia, tidak boleh tidur. Sampai jam berapa? Jam 2 apa jam 3. Kalau kita sedang ribut, kita marah, kita menyandera anak-anak kita. Mereka harus memuaskan nafsu angkara murka kita. Loh itulah kita. Tanyalah kepada mereka. Sekarang kita bisa mentertawakan, ya sudah itulah bagian dari dinamika kehidupan kita. Jadi kita ini bukan orang baik, kita hanya orang yang dipulihkan saja. Ya, dan masih banyak ceritanya. Lalu Roh Kudus menjadi meterai dan jaminan saat percaya kepada Tuhan. Kita percaya, ayatnya ada semuanya, nanti saudara akan dibagikan PowerPoint ini. Roh Kudus menjadi meterai. Dan itu Roh Kudus tidak punya masalah apapun dengan kita. Lalu kita ini memiliki benih ilahi sehingga kita tidak dapat berbuat dosa karena kita ini lahir daripada Allah. Nah saudaraku, apa yang Roh Kudus lakukan, apa yang Yesus lakukan, apa yang sikap Bapa terhadap kita, itu melegakan sekali. Dan kalau saudara mendasarkan harga diri saudara, gambar diri saudara berdasarkan apa kata Tuhan, apa yang sudah dilakukan Yesus, dan bagaimana Roh Kudus itu bersanding dengan saudara. Aduh, berarti aku ini berharga sekali. Iya, aku ini utuh. Iya, di hadapan Tuhan aku ini utuh. Bagi Tuhan aku ini berharga. Surga tidak punya masalah dengan aku. Surga tidak menolak aku. Saudara, surga tidak merendahkan aku. Orang lain salah paham, tapi surga tidak pernah salah paham dengan saya. Betapa bahagianya saya dan saudara. Saya tidak punya masalah, Pak. Loh kenapa? Lah masalah saya apa? Respon yang tidak memadai dari pasangan kita, ya tidak apa-apa. Itu tidak merendahkan, oh tidak apa-apa. Ya mungkin dia baru bisulan, ya sudahlah. Lalu emosional, karena bisulan misalkan ya. Oh ini baru ATM-nya menipis, ya, wah, itu emosional. Kita udah tahu tuh, ya Yunda, kita udah tahu Yunda. Ya begitu dia ATM-nya sudah tinggal beberapa digit gitu, emosional. Semua jadi salah, ya. Kita ketawa salah, kita diam salah. Kita tahu, tenang ya, jangan bikin masalah. Karena pergi loh, kenapa Pak? Mamahmu tidak punya uang. Dulano kono, jono oma. Kalau karena kamu diem kamu salah, ketawa kamu salah, makan sedikit kamu salah, makan banyak kamu salah. Kenapa? Tidak punya uang. Ya, betul ya Bu Ida ya? Ya, lebih baik saya menceritakan istri saya daripada saya menceritakan istrinya Pak Budi. Oke, slide yang terakhir. Yuk Brian dan kawan-kawan. Jadi, apapun yang Yesus lakukan dalam hidup kita secara pribadi, apapun yang Yesus lakukan, yang Yesus atau Bapa Roh Kudus lakukan dalam hidup kita secara pribadi, lakukanlah itu kepada pasangan dan anak-anak kita dalam hidup sehari-hari. Itulah prinsip Christ Center Family, keluarga yang berpusat dan bersumber dari Kristus. Apa yang Bapa lakukan, yang Yesus lakukan, dan Roh Kudus lakukan, saudara dipenuhi, saudara mengalami itu semuanya, lakukanlah itu kepada anggota keluargamu. Aku dihargai Tuhan, aku harus menghargai suami istriku dan anak-anakku. Tuhan tidak pernah ilfil dengan aku, kita jangan ilfil dengan anggota keluarga kita. Tuhan mengasihi aku tanpa syarat. Berarti kita juga harus belajar mengasihi istri dan pasangan kita dan anak-anak kita tanpa syarat sama sekali. Apapun
yang Yesus lakukan dalam hidup kita secara pribadi, lakukanlah kepada pasangan kita dan anak-anak kita dalam hidup sehari-hari. Jika gambar diri kita pulih, kita tidak punya masalah dengan orang lain. Kalau gambar diri kita pulih, kita tidak akan mudah tersinggung dan tidak bisa tersinggung. Kita tidak bisa marah-marah karena ya buat apa? Kita tidak punya alasan untuk marah, tersinggung, ngambek, lalu apapun itu, semua konflik emosional nyaris bisa dikatakan tidak ada. Jika gambar diri kita pulih, kita tidak punya masalah dengan orang lain. Dan kita tidak menjadi masalah bagi orang lain. Kalau saya belum pulih, sikap dan ucapan Bu Indah dan Yona terhadap saya yang tidak seperti yang saya harapkan, itu akan mengacaukan emosional saya. Itu akan mengacaukan emosional saya. Nah, ketika emosi saya kacau, lalu saya bereaksi, jadi saya antara marah-marah, saya tersinggung, saya ngambek dan sebagainya. Karena gambar diri saya tidak pulih. Nah, ketika gambar diri saya pulih, saya tidak punya masalah dengan sikap orang lain terhadap saya. Saya tidak punya masalah. Dan saya tidak menjadi masalah. Terutama bagi istri, suami, atau anak-anak saya. Betapa bahagianya. Yang terakhir, jika gambar diri kita dipulihkan, kita bisa menolong orang lain untuk mengalami pemulihan gambar diri juga. Amin. Jadi saudara dan saya di hadapan Tuhan, di hadapan surga, kita bukan orang bermasalah, saudara. Gambar diri kita oke. Kita seharga Yesus. Allah bahkan berani menukar kita dengan Yesus. Roh Kudus mau bersanding dengan kita. Roh Kudus tidak merasa derajatnya direndahkan. Roh Kudus oke dengan kita. Roh Kudus sabar dengan kita.